Raziana Aziz, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kiat-kiat menulis berita yang baik. Sebelum masuk ke materi inti, perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan berita. Menurut Syuhud, dalam buku Dasar-Dasar Jurnalistik halaman 10 mengatakan bahwa berita adalah informasi tentang suatu peristiwa yang disampaikan secara fakta dan aktual melalui sebuah media. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berita adalah informasi tentang suatu peristiwa atau hal-hal yang terjadi secara faktual dan berdasarkan fakta melalui sebuah media seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana dengan menulis berita? Jadi, menulis berita adalah upaya untuk bercerita, menerangkan, atau menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa secara tertulis, kemudian disebarluaskan melalui media massa. Menulis berita berkaitan erat dengan jurnalistik, karena jurnalistik ialah ilmu, proses, teknik, dan juga sebagai suatu pekerjaan dalam peliputan, penulisan, dan penyebarluasan berita melalui media massa. Dalam dasar-dasar jurnalistik terdapat kiat-kiat menulis berita yang baik. Saat ini sangat marak beredar portal berita ilegal yang hanya mementingkan rating dan juga keuntungan tanpa mengutamakan kualitas informasinya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda perlu mempelajari dan memahami kiat-kiat menulis berita yang baik agar mampu mengedukasi dan juga menghasilkan berita-berita yang baik dan berkualitas. Berikut ini adalah kiat-kiat menulis berita yang baik. Kiat-kiat atau cara menulis berita yang baik terdiri atas beberapa poin. Pertama, yaitu memiliki informasi yang bernilai atau news value. Bagaimana cara kita mengetahui suatu informasi layak diberitakan? Maka kita perlu mengetahui news value-nya atau nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita terdiri dari yang pertama yaitu magnitude atau jangkauan informasi. Semakin luas jangkauan informasi tersebut, maka semakin layak diberitakan. Seperti kebijakan pemerintah suatu daerah atau informasi kenaikan harga BBM. Yang kedua yaitu timelines atau aktualitas. Misalnya, pada hari ini terjadi kecelakaan lalu lintas, maka informasi tersebut harus diberitakan pada hari ini juga. Karena semakin cepat diberitakan, maka informasi tersebut menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu prominence atau keterkenalan. Misalnya, seberapa besar seorang tokoh atau public figure dikenal oleh masyarakat luas, artinya peristiwa yang ia alami akan penting untuk diberitakan. Seperti peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, atau para selebriti. Yang keempat yaitu proximity atau kedekatan peristiwa. Hal ini biasa digunakan oleh koran-koran regional daerah seperti koran Radar Tarakan. Misalnya, apapun peristiwa yang terjadi di kota Tarakan akan diletakkan di halaman pertama koran tersebut. Yang kelima yaitu konflik atau pertentangan. Misalnya, informasi tentang Presiden Jokowi yang mengandung unsur-unsur politik yang mengalami pro dan kontra atau pertentangan. Yang keenam yaitu unusual atau langka. Semakin langka informasi yang kita miliki, maka semakin menarik untuk dijadikan sebagai pemberitaan. Misalnya peristiwa bayi kembar Siam atau peristiwa bunuh diri, bahkan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa karena faktor-faktor tertentu, seperti transportasi laut di kota Tarakan yang semula sepi menjadi ramai karena musim libur sekolah. Dan yang terakhir yaitu human interest atau sisi-sisi kemanusiaan. Manusia sangat menarik dijadikan sebagai topik pemberitaan dalam isu-isu sosial,
isu-isu pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan yang dialami oleh masyarakat di daerah terbelakang. Maka informasi tersebut sangat layak dijadikan sebagai berita. Poin yang kedua, menulis berita harus terdiri atas unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Di antaranya what atau apa, menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Who atau siapa, menjelaskan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Where atau di mana, menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. When atau kapan, menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Why atau mengapa, menjelaskan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan how atau bagaimana, menjelaskan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Poin ketiga, menulis berita berdasarkan ciri-cirinya, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas. Singkat artinya langsung pada pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Padat artinya syarat informasi. Setiap paragraf berisi informasi penting dan menarik. Sederhana artinya menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Lugas artinya tidak ambigu untuk menghindari perbedaan penafsiran bagi pembaca. Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian pembaca melalui nuansa edukatif. Dan jelas artinya kalimatnya mudah dipahami karena tersusun atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Poin keempat, berita yang baik ditulis berdasarkan kaidah-kaidah penulisan berita. Pertama, yaitu menggunakan bahasa standar atau bahasa baku agar pembaca mudah memahami isi berita. Kedua, menggunakan kalimat langsung dengan 2 tanda petik ganda disertai keterangan penyertaan, seperti pengutipan pernyataan narasumber. Ketiga, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat agar berita menjadi jelas dan akurat. Dan yang kelima, menggunakan konjungsi untuk menjelaskan urutan peristiwa atau kronologi. Poin kelima, berita yang baik ditulis berdasarkan bagian-bagian berita. Bagian yang pertama yaitu headline atau kepala berita. Bagian ini berisi judul dan biasanya disertai dengan anak judul. Kedua yaitu deadline. Bagian ini berisi nama media massa, waktu peristiwa, dan tempat peristiwa. Ketiga yaitu lead atau teras berita. Teras berita adalah bagian yang menjadi intisari atau inti berita karena berisi informasi yang sangat penting dan disampaikan secara singkat dan mudah dipahami. Teras berita biasanya terletak pada bagian awal paragraf pertama yang menjadi intro berita. Jadi teras berita merupakan bagian yang paling penting karena berisi informasi yang sangat penting dari keseluruhan inti berita. Teras berita biasanya mengedepankan unsur apa dan siapa pihak-pihak yang terlibat. Keempat yaitu body atau badan berita, merupakan bagian pengembangan berita karena biasanya isi berita sudah dijelaskan di teras berita. Lalu body menjelaskan kembali secara detail mengenai inti berita secara jelas dengan bahasa yang singkat dan padat. Dan yang terakhir yaitu ekor berita, berisi kesimpulan dari isi berita. Poin yang keenam, menulis berita
menggunakan pola piramida terbalik. Secara umum, bentuk piramida besar pada bagian bawah, kemudian semakin ke atas semakin kecil. Artinya, bagian bawah dijadikan sebagai pondasi untuk menahan beban yang ada di atasnya. Lalu, dalam penulisan berita, kita atau seorang jurnalis menggunakan pola piramida terbalik sehingga pada bagian atas atau awal paragraf berisi informasi yang paling penting untuk disajikan, dan bagian bawah dianggap sebagai informasi yang kurang penting dan hanya dijadikan sebagai pelengkap. Lalu, ada beberapa fungsi pola piramida terbalik. Pertama, menyajikan informasi secara cepat kepada pembaca, karena di awal paragraf sudah berisi informasi penting secara singkat dan jelas. Kedua, memudahkan redaktur atau editor untuk memotong informasi yang kurang penting. Misalnya, wartawan memberikan tulisan yang terlalu panjang, tetapi kolom yang tersedia hanya sedikit. Maka redaktur dapat memotong informasi pada bagian bawah karena dianggap kurang penting. Nah, itu tadi beberapa poin tentang kiat-kiat atau cara menulis berita yang baik. Semoga informasi dan video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.